Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Ramadan Fadila Saalam dari perwakilan UNJ. Di sini saya akan membantu kalian belajar tentang base data yang saya ajari hari ini berkelanjutan tentang yang kemarin, yang materi sebelumnya itu tentang ERD ya. Selanjutnya saya akan bahas tentang normalisasi base data. Oke, kita lanjut. Maaf. Yang pertama, ini ada uraian materinya. Yang pertama itu kita nanti akan membahas tentang perancangan base data. Yang kedua ada definisi normalisasi. Yang ketiga ada domain dan tipe data konsep pendukung teknik normalisasi. Yang keempat ada key attribute. Yang kelima ada persyaratan teknik normalisasi data. Nah, kita yang membahas yang pertama dulu, yaitu tentang perancangan base data. Nah, perancangan base data ini merupakan suatu hal yang sangat penting dikarenakan kesulitan utama dalam merancang database adalah bagaimana merancang sehingga database dapat memuaskan keperluan saat ini dan masa mendatang. Nah, untuk tujuannya perancangan ini adalah agar dapat memiliki base data yang kompak, efisien dalam penggunaan, ruang penyimpanan, cepat dalam pengaksesan, dan mudah dalam memanipulasi data. Itu seperti operasi tambah, ubah, dan juga hapus. Mari kita next slide. Nah, untuk perancang base data ini perancangan konseptualnya itu akan menunjukkan entity dan relasinya berdasarkan proses yang diinginkan oleh organisasi. Tugas perancangan model konseptual base data ini merupakan tanggung jawab dari database administrator. Next slide. Nah, untuk beberapa pengertian berkaitan dengan perancangan model konseptual ialah yang pertama itu bukan merupakan pendekatan proses informasi untuk seseorang programmer aplikasi, tetapi merupakan kombinasi beberapa cara untuk memproses data untuk beberapa aplikasi. Yang kedua tidak tergantung pada aplikasi individual. Yang ketiga tidak tergantung pada DBMS yang digunakan. Yang keempat tidak tergantung pada hardware yang digunakan. Yang kelima tidak tergantung pada physical model. Yang terakhir tidaklah perlu dipikirkan tentang terapan dan operasi yang akan dilakukan pada database. Yang kedua ada definisi normalisasi. Normalisasi diartikan sebagai suatu teknik. Normalisasi diartikan sebagai suatu teknik yang menstrukturkan suatu mendekomposisi atau memecah data menggunakan cara-cara tertentu untuk mencegah timbulnya permasalahan pengolah data dalam base data itu sendiri. Jadi permasalahan yang dimaksud adalah berkaitan dengan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi akibat adanya kerangkapan data dalam relasi dan kurangnya efisiensi pada pengolahan data. Nah, untuk proses normalisasi akan menghasilkan relasi yang optimal, yaitu yang pertama itu ada memiliki struktur rekod yang mudah untuk dimengerti. Yang kedua itu adalah memiliki struktur rekod yang sederhana dalam pemeliharaan. Yang ketiga adalah memiliki struktur rekod yang mudah untuk ditampilkan kembali untuk memenuhi kebutuhan pemakai. Yang keempat itu ada meminimalisasi kerangkapan data guna meningkatkan kinerja sistem. Next slide. Nah, yang ketiga itu ada domain dan tipe data konsep pendukung teknik normalisasi. Nah, beberapa konsep yang harus dipahami sebelum mengimplementasikan teknik normalisasi data antara lain adalah ketergantungan fungsional, dan domain dan tipe data. Yang ketiga ada konsep key attribute. Nah, next slide. Domain memiliki banyak kesamaan pengertiannya dengan fungsi tipe data tersebut. Akan tetapi, tipe data merujuk pada kemampuan penyimpanan data yang mungkin bagi suatu atribut secara fisik tanpa melihat layak tidaknya data tersebut bisa dilihat dari kenyataan pemakaiannya. Oke.
Nah, misalkan nih, saya kasih contoh nih. Belum. Misalkan saya balik dulu. Misalkan contoh pada pada tabel misalkan mata pelajaran gitu kan. Pada tabel sekolah ditetapkan tipe data untuk atribut mata pelajaran. Nah, dengan begitu secara fisik kita dapat menyimpan nilai, misalkan nilai -1, 0, atau 100 untuk atribut mata pelajaran. Nah, tetapi kita mengetahui dengan pasti bahwa nilai-nilai tersebut tidak pantas atau invalid untuk menjadi data pada atribut mata pelajaran. Mengapa demikian? Mengapa invalid? Dikarenakan itu seperti tidak mungkin, seperti kita tadi saya bilang ada -1, 0, atau 100. Tidak mungkin kita ada mata pelajaran sampai kita, kalau misalkan kelas 11 nih, kita sampai ada mata pelajaran mencakup 100 mata pelajaran gitu kan. Tidak mungkin ada -1 mata pelajaran, tidak mungkin berkurang seperti itu. Lalu yang benar itu adalah nilai-nilai yang boleh atau valid, seperti ada 1, 2, 3, 4, dan juga ada 5, ada 6. Maka dapat dikatakan domain nilai untuk atribut mata pelajaran itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, dan seterusnya gitu ya. Seperti itu ya. Jadi untuk domain dari mata pelajaran itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Mengapa demikian? Ya kita bisa tahu ya, untuk mata pelajaran itu kemungkinan itu ya kalau nggak 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau lebih dari itu ya, yang bisa kita ambil dalam satu semester. Maksud saya 2 semester ini. Untuk itu bisa disimpulkan kalau ini itu valid. Karena tidak mungkin ya misalkan dalam kelas 11 kita mengambil 100 mata pelajaran, itu tidak mungkin. Jadi yang valid misalkan ada 6 mata pelajaran, ada 7 mata pelajaran, seperti itu. Kita lanjut ke key atribut. Normalisasi basis data. Key atribut. Setiap file atau tabel selalu mempunyai kunci atau key, yaitu berupa satu field atau satu set field yang dapat mewakili record. Misalnya nomor pegawai yang merupakan kunci dari tabel pegawai suatu perusahaan. Nah, iya nih, untuk nomor pegawai ini merupakan kunci dari tabel pegawai suatu perusahaan. Itu penting ya. Setiap pencarian cukup dengan menyebut nomor pegawai tersebut, maka dapat diketahui nama, alamat, dan atribut lainnya mengenai seorang pegawai tersebut. Key, bentar. Nah, untuk key ini adalah satu atau gabungan dari beberapa atribut yang dapat membedakan semua baris data atau row dalam tabel secara unik. Nah, untuk macam-macam field atau atribut kunci yaitu ada 4 nih. Yang pertama itu ada candidate key, yang kedua itu ada primary key, kunci primer, yang ketiga ada alternate key, yang keempat juga ada foreign key atau kunci tamu. Kemungkinan saya akan membahas satu-satu. Yang pertama itu ada candidate key. Nah, untuk candidate key sendiri ini adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entity. Jika satu kunci kandidat berisi lebih dari satu atribut, maka biasanya disebut sebagai composite key atau bisa disebut dengan kunci campuran atau gabungan. Nah, itu bukan candidate key lagi, itu jadi composite key lagi kalau udah seperti lebih dari satu atribut. Untuk kandidat key ini itu diantara lain adalah seperti nomor induk pegawai, NIP, karena unik tidak mungkin ganda, yaitu ada nomor KTP karena unik tidak mungkin ganda, dan juga ada nama, sering dipakai sebagai kunci pencarian namun tidak dapat dikatakan kunci karena sering seseorang punya nama yang sama ya. Tidak ada juga yang tidak sama, dan ada juga kebanyakan nama-nama kita ini kebanyakan sama ya, seperti nama saya sendiri, seperti nama saya ini Rizky Ramadan.
itu kan kebanyakan sama ya. Seperti itu, nama plus tanggal lahir. Selanjutnya ada nama plus tanggal lahir. Itu mungkin dapat dipakai sebagai kunci karena kemungkinan sangat kecil seorang punya nama yang sama dan juga tanggal lahir yang sama pada hari yang sama. Itu kemungkinan kecil sih di setiap perusahaan. Selanjutnya ada nama plus tempat lahir dan juga tanggal lahir dapat dipakai sebagai kunci. Yang terakhir itu ada alamat atau kota bukan kunci. Next slide. Ada primary key. Nah, primary key ini adalah satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasi secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entity. Nah, untuk ciri-ciri dari primary key adalah bersifat unik ya. Saya jelaskan lagi, kalau ciri-ciri dari primary key ini adalah bersifat unik. Contohnya untuk primary key ini yang pertama itu nomor induk pegawai. Nah, karena unik tidak mungkin ganda dan mewakili secara menyeluruh terhadap entiti pegawai dan setiap pegawai selalu punya nomor induk. Nah, ini kan tidak mungkin sama ya nomor induk pegawai ya. Pasti beda seperti 2001, 2002, 2003. Ini masih beda. Nah, untuk yang selanjutnya itu nomor KTP. Ini hanya dipakai bila sampai dengan pembayaran gaji pegawai ternyata nomor induk belum keluar. Nah, nomor KTP ini bisa digunakan untuk sebagai primary key bila mana pembayaran gaji pegawai ternyata nomor induk belum keluar. Jadi kemungkinan ini pegawai baru ya. Jadi dia belum punya nomor induk pegawai, biasanya begitu. Jadi kita bisa memakai nomor KTP sebagai acuan untuk pembayaran gaji pegawai. Next. Alternate key atau kunci alternatif adalah kunci kandidat yang tidak dipakai sebagai primary key. Kerap kali kunci alternatif dipakai sebagai kunci pengurutan dalam laporan. Nah, untuk contoh kunci alternatif untuk pengurutan berdasarkan nama. Nah, kunci alternatif ini sebagai biar rapi ya. Kalau menurut saya sih biar rapi. Jadi nama pegawai itu harus pengurutan berdasarkan nama. Misalkan itu ada Anton, Lincoln Budi. Nah, itu seharusnya yang ketiga itu misalkan Charlie atau Doni, misalkan seperti itu ya. Nama pegawai. Jadi misalkan pengurutan berdasarkan nama biar lebih terkesan rapi dan tersusun dengan bagus. Next slide. Foreign key. Foreign key ada satu atribut atau satu set atribut yang melengkapi satu relationship yang menunjukkan induknya. Kunci tamu ditempatkan pada entity anak dan sama dengan kunci primary induk direlasikan. Nah, contohnya seperti ini ya, foreign key ya. Foreign key ini seperti misalkan tabel golongan. Tabel golongan ini berhubungan dengan tabel yang ada di gaji. Ini sangat berhubungan. Jadi misalkan kita ngeklik tabel golongan ini, kita bisa lanjut ke langsung tahu kalau tabel golongan ini sangat berhubungan di tabel gaji untuk pegawai ya. Jadi ini sangat berkesinambungan. Jadi untuk foreign key ini jadi bisa disimpulkan ini sangat berkesinambungan atau sangat berhubungan satu sama lain. Nah, yang kelima itu persyaratan teknik normalisasi data. Persyaratan teknik normalisasi data itu dalam perspektif normalisasi, itu sebuah base data dapat dikatakan baik jika setiap tabel yang menjadi unsur pembentuk base data tersebut juga telah berada dalam keadaan baik ataupun normal. Nah, next slide. Sebuah tabel dapat dikategorikan baik atau efisien atau normal jika telah memenuhi 3 kriteria berikut. Jika ada dekomposisi atau pengurian tabel, maka dekomposisinya harus dijamin aman. Yang kedua itu ada terpeliharanya ketergantungan fungsional pada saat perubahan data. Yang ketiga tidak melanggar boycott normal form. Itu kayak ada peraturan dari base data, jadi kita tidak boleh melanggar itu. Terima kasih dari saya. Apabila ada yang kurang, mohon maaf. Bila mana ada yang bingung bisa ditanyakan di kolom chat Teams. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu lagi yang kurang untuk UAS, kemungkinan sini ada dikit ya, mungkin ada 4 atau 5 soal yang ada di sini kemungkinan.
Itu saja yang bisa saya sampaikan kisi-kisi dari UTS nanti. Kalau ada yang bingung bisa tanyakan saja ke Teams, mungkin saya akan jawab pertanyaannya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.